Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din waftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali Allahumma amin. Ahibati fillah, saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah bi taufiqillah subhanahu wa ta'ala, kita malam hari ini di program Al-Majasi melanjutkan pembacaan, melanjutkan seri yang berikutnya dari tuntunan belajar adab. Kemarin kita sudah bahas tentang adab terhadap penuntut ilmu. Sekarang masuki sesi yang kedua adalah adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Langsung saja kita baca kitab ini. Di sini sebagaimana para ulama biasa mengawali dengan kitab-kitab mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim, mengharapkan keberkahan dari Allah, mencontoh Al-Quran dan mengikutinya, mengikuti Nabi SAW. Alhamdulillah. Jadi kitab ini, kitab adab atau berbicara adab terhadap Allah dan Rasulnya ini cukup panjang. Semoga dalam kitab ini yang hampir 200 halaman ini bisa kita selesaikan insyaallah. Jadi kitab ini akan dibahas setiap Jumat insyaallah. Setiap Jumat malam Sabtu. Ya. Sebelum mengawali pembacaan kitab ini, saya tulis dengan basmalah, kemudian memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kepada kalian semuanya kaum muslimin hadirin wal hadirat, semoga kalian sehat-sehat semuanya, dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tidak asing lagi bahwa adab kaum muslimin, adab kepada Allah dan Rasulnya ini memang dijunjung tinggi dalam syariat Islam. Sangat besar keagungannya. Karena kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahkan ini merupakan bentuk dari kesempurnaan agama Islam. Oleh karenanya beradablah kita kepada Allah, beradablah kepada Rasulnya. Inilah adab yang paling besar. Beradab kepada Allah merupakan adab yang paling besar kepadanya, yakni mentauhidkannya, tauhidullah subhanahu wa ta'ala, wala tusyriku bihi syai'ah. Jadi konsepnya kawan-kawan kaum muslimin, beradab kepada Allah jangan lepas dari ruang lingkup ini, tauhid, dan jangan menduakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Allah perintahkan kita untuk ibadahlah oleh kalian semuanya Allah saja. Dan jangan sama sekali kalian menduakan Allah. Ya, jangan sama sekali menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah hakikat kenapa Allah ciptakan kita. Ya, ini hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Benar-benar saya tidak perintahkan kepadamu melainkan hanya benar-benar ibadah kepada Allah secara ikhlas, mengikhlaskan agama yang lurus ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Kemudian jangan pernah sama sekali ya kita menyekutukan atau menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kawan, kaum muslimin, kita hidup berapa tahun lah di dunia ini?
Ada yang 100 tahun, ada yang 80 tahun. Ya. Dalam umur yang sebanyak itu, apakah semuanya kita berikan semua ibadah kita kepada Allah? Belum tentu. Mungkin baru kemarin sore sadarnya ngaji, ya kan? Baru kemarin sore sadarnya ngaji, sehingga dia semangat untuk mengaji. Kemudian sudah semangat mengaji, ya. Apakah secara sempurna, secara totalitas hidupnya semuanya ibadah? Tentu masih ada kekeliruannya, ada campur riya di situ, ada campur sum'ah di situ, dan macam-macamnya. Makanya nggak ada yang perlu kita banggakan dari ibadah yang kita miliki. Jadi sifat ibadur rahman itu kaum muslimin, ya, mereka ini tidak merasa aman dirinya bahwasanya amalannya ini nggak diterima. Dia rasa takut, khawatir amalan ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Khawatir amalan dia ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kaum muslimin sadar diri, kita introspeksi diri. Ibadah kita yang 1000-an tahun, jutaan tahun, itu pun kalau ada ya hidup seperti itu. Kita kan tidak ada hidupnya sampai seperti itu. Ada yang seperti itu? Nggak ada. Paling umur umat Nabi SAW, sebagaimana disabdakan Nabi, ya 63 tahun atau paling berapa. Ya, itu tambahan ilmu saja, tanda kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Mungkin karena dia doa kepada Allah, ya Allah tolong panjangkan umur saya, ya Allah berkahi umur saya, ya Allah. Sehingga Allah berkahi, Allah panjangkan umur dia. Ya. Jadi maksud saya, ketika seorang dia diberikan oleh Allah, taruhlah diberikan oleh Allah, dia umurnya panjang 1000 tahun. Tapi ya satu saja dia menyekutukan Allah, satu saja dia ibadahnya disembahkan kepada selain Allah. Diberikan kepada pohon, diberikan kepada kuburan, atau diberikan kepada ya pohon-pohon keramat atau yang semisalnya, ya kepada wali-wali yang mereka anggap memiliki kekuatan supranatural, supernatural ya gitu namanya, apalah namanya. Satu kali dia menyekutukan Allah, maka amalan yang dilakukan selama ribuan tahun tidak manfaat. Terus apa yang kita banggakan, kawan? Maka hati-hati dari ibadah yang kita lakukan. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan sia-sia disebabkan satu perbuatan syirik, perbuatan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Kaum muslimin, ya saudaraku seiman, hamba Allah yang beriman kepadanya. Di sini saya mengajak kita semuanya, jangan pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya kita melakukan sebuah amalan, ya sudah habis amalan yang kita lakukan. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, beribadahlah hanya kepada Allah saja. Dan jangan pernah menyekutukan Allah, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat melarang keras dari perbuatan menyekutukannya. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tidak ridho terhadap apa yang kita lakukan. Nabi SAW sudah menjelaskan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Allah tabaraka wa ta'ala, ana aghna syuraka an syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku sama sekali, kata Allah, tidak butuh adanya tandingan-tandingan. Enggak butuh adanya tandingan-tandingan. Siapa yang mengerjakan suatu amalan dalam keadaan menyekutukan saya dengan selain saya, maka aku, kata Allah, akan